Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Sahabat-sahabatku pecinta jejak misteri alam dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini ya, insya Allah kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih menjalankan ibadah puasa. Dan insya Allah hari ini hari yang sangat cerah ini, suasana yang sangat terang ini membawakan banyak berkah barokahnya buat sahabat-sahabatku semua di luar sana ya. Yang masih mungkin aktivitas ya, untuk saling menyapa dan saling mendoakan semoga aktivitasnya ya cepat selesai, cepat beres dan menghasilkan sesuatu pundi-pundi uang ya. Insya Allah saya doakan sahabat-sahabatku semua di kesempatan hari ini dan kesempatan hari-hari berikutnya, insya Allah ya, asal kita mau berjuang ya, mau bekerja, pasti akan membuahkan hasil, insya Allah mendapatkan rezeki ya. Tidak mungkin, pasti mungkin ya, asal kita mau bekerja, berusaha, pasti mendapatkan rezeki ya, insya Allah. Baik sahabat-sahabatku, kita tidak lupa mengucapkan sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW ya, sahabatnya, keluarganya, dan semoga kita ya, kelak di yaumul qiyamah nanti mendapatkan setitik syafaatnya dari beliau ya. Yang penting kita tetap ya istiqomah, yakin, dan selalu ya apapun yang kita lakukan dengan tujuan baik, insya Allah ya. Nah sahabatku semua yang mungkin masih kondisi puasa, yang mungkin masih tidur ataukah masih nyantai-nyantai ya, saya doakan ya, yang penting nanti yang tidur bangun dengan kondisi yang sehat. Yang masih nyantai-nyantai semoga tidak terjadi hal-hal gak kita inginkan ya, masih diberikan kesehatan ya. Kita akan bahas lagi sahabatku ya, Joko Bengek, Opavian, Batin, dan santri-santrinya. Nah, dimana mereka ya udah beberapa orang yang sudah mencoba untuk menolong ya Joko Bengek, karena kondisi yang semakin kesini semakin parah, semakin rumit ya, sakitnya ini semakin mengenaskan lah, kita lihat sangat mengenaskan ya. Udah terkapar ya begini ya, cuma napas yang ada ya. Yang ada cuma napas. Joko Bengek ini yang jelas sekarang ini menderita sakit yang sangat luar biasa, yang tidak semua orang itu ya bisa terkena seperti itu. Ini kan hasil dari ulah dari kesombongannya, dan sekarang udah mendapatkan ya jawaban dari kesombongan itu. Sakitnya ini sudah sangat parah, mengeluarkan tusuk sate dari mulutnya ini kan di luar nalar. Ini di luar nalar, di luar logika ini. Kalau manusia seharusnya muntahnya muntah muntah nasi habis makan kekenyangan. Nah ya ini enggak, ini muntahnya muntah tusuk sate. Tusuk sate yang muntah ini, yang keluar ini kan aneh. Bukan malah keluarnya uang. Kalau uang enak ini, yang keluar uang ini bukan uang, yang keluar ini malah tusuk sate, kan aneh. Tusuk sate yang warna merah lagi, bukan warna merah kertas tapi tusuk sate ya sahabatku ya. Kalau keluarnya uang banyak enak ya, yang menangani sakitnya itu uangnya bisa dikumpulin ya, bekal untuk ibadah kita, apalagi di bulan puasa ini ya. Digunakan untuk hal-hal baik. Nah, jadi sahabatku semua, inilah hasil daripada kesombongannya. Sekarang ada jawaban. Mudah-mudahan ya sahabat, Joko Bengek ini
ya tertolong ya nyawanya. Yang penting kita bisanya cuma bantu dengan doa ya. Kita berdoa aja semoga Joko Bengek dan Opa ini cepat tertolong, sembuh dari penyakit yang sekarang ini beberapa hari ini telah menggerogotinya, yaitu penyakit yang dibilang penyakit santet. Karena dirinya ini tidak percaya awalnya dengan ilmu-ilmu santet, tidak percaya dengan santet, makanya sekarang terbukti dirinya sudah kena santet. Akhirnya dia ya siapa lagi yang turun tangan? Ya tetap batin ya, tetap batin yang turun tangan. Itu kalau kita lihat dari tingkah lakunya, dari perilakunya si Joko Bengek dan Opa ini pasti muak, pasti kita tidak suka, karena dirinya ini telah menzolimi batin, menzolimi santri-santrinya. Tapi sekarang si Joko Bengek ini kena santet, ya ujung-ujungnya batin lagi yang menolong. Sangat luar biasa nih batin ini, tujuannya ya sangat mulia, menolong orang yang sudah betul-betul ya waktu itu menzolimi beliau. Sekarang malah dirinya ini ya mencoba untuk menyembuhkan sakitnya. Ya semua itu karena pertolongannya Allah ya. Artinya manusia ini cuma bisanya ya berusaha, tapi semua ketentuan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kalau memang Joko Bengek ini tidak bisa disembuhkan dan Joko Bengek ini tidak bisa sembuh seperti sedia kala, ya mungkin Tuhan berkehendak lain ya. Tuhan berkehendak lain, mungkin bisa jadi dia sakitnya semakin parah ya, sakitnya akan semakin lebih ya, parah lagi, kita tidak tahu. Karena dalam saat ini ya, dalam saat sekarang ini batin ini ya udah berusaha untuk mengobati. Bahkan Mbah Klunung juga udah turun tangan lagi. Cuma mohon maaf, Mbah Jenggot ini yang belum bisa turun. Sebenarnya kemarin mau menggempur Joko Bengek, ternyata Joko Bengek sudah tepar duluan ya, kalah dengan dukun santet. Akhirnya Mbah Jenggot ya bukan mundur, artinya Mbah Jenggot ini emang mengatur waktu, maunya kan pertengahan puasa mau ke sana ya. Nah, tapi ya mudah-mudahan lah tercapai niat saya untuk silaturahmi ke tempatnya batin ya. Insya Allah saya niatkan lillahi ta'ala mau main, mau silaturahmi ke tempatnya batin. Tujuannya yang jelas saya silaturahmi, itu aja ya. Kalau embel-embelnya ini dan itu ya kita lihat aja seperti apa nanti skenario yang akan saya perankan itu apa. Karena dengan tujuan saya yang jelas silaturahmi, tujuan saya yang jelas ya menyambung seduluran, menyambung persaudaraan di tempatnya batin ya, supaya sahabat-sahabat semua tidak ya bertanya-tanya terus, katanya Mbah Jenggot mau datang, katanya Mbah Jenggot mau tempatnya batin ya. Jadi sekarang inilah waktunya saya mengucapkan ya mohon maaf dulu karena waktu ini belum bisa datang, belum bisa hadir, tapi insya Allah tetap saya akan datang ya. Jadi sahabatku, kita bahas lagi pada pokok cerita kita, yaitu menceritakan kondisi yang dialami oleh Joko Bengek saat ini. Sangat-sangatlah ya tragis dan menyedihkan sebenarnya. Kalau sudah melihat kondisi yang seperti sekarang dia alami, kita pasti sebagai orang manusia ya, sebagai orang muslim tentunya ya, apalagi Joko Bengek ini seorang muslim juga, kita sangat kasihan lah, sangat kasihan lihat saudara kita yang seperti itu ya. Tapi karena kesombongannya lah, dirinya ini akhirnya
seperti itu ya, kita mau nggak mau ya tetap harus menolong ya, mau nggak mau ya kita harus tetap menolong. Mudah-mudahan dengan pertolongannya Gus Samsudin, perantara sebagai penolong ya, insya Allah nasib naasnya tidak terjadi kepada Joko Bengek dan bisa disembuhkan. Itu aja. Dan ini nasibnya Opavian juga sekarang kan sudah out ini. Mudah-mudahan ini selamat nantinya, walaupun Opavian ini dengar-dengar mayatnya dibuang di sungai ya. Bukan dengar-dengar, saya lihat juga di kontennya itu mayatnya Opa dibuang di sungai. Tapi saya telepon Pak Rete, kata Pak Rete waktu dibuang itu masih ada denyut napas. Masih ada denyut napas. Dan mudah-mudahan inilah ya napas-napas terakhir daripada si Joko si Opa ini ya, menyelam di air ya. Moga-moga sadar. Walaupun ada napas sedikit, mudah-mudahan ketika masuk di dalam air dia akan sadar dan kembali dan menyadari kesalahannya dan minta maaf kepada semua sahabat ya, kepada Mbah Tin juga dan santri-santrinya. Jadi kalau tidak seperti itu mungkin dia tidak sadar nantinya, makanya dibuang saja daripada sia-sia kita rawat tapi dirawat malah semakin kesini semakin parah. Itu ya. Jadi sahabatku semua, mudah-mudahan lah ya doa-doa kita di bulan puasa ini, di bulan penuh berkah barokah, penuh ampunan ini atas segala dosa yang pernah kita buat, semoga kita dalam bulan ini minta ampun, diampuni ya, dan diterima amal ibadah kita semua di bulan suci ini ya. Bulan yang penuh ampunan, yang penuh barokah dan penuh berkah, limpahan rahmat ya, semoga tercurah kepada kita semua juga ya. Pokoknya sahabat-sahabatku semua ya, kita di bulan ini walaupun melihat kondisi yang sekarang Opa dan Joko Bengek ini seperti itu, tetap kita harus mendoakan yang terbaik ya, karena karma baik akan berpihak kepada kita juga kalau kita mendoakan orang yang sekarang sedang sakit. Walaupun toh kita sudah tahu dirinya ini jahat, dirinya ini orangnya sangat-sangat jahat, suka membuat onar ya, apalagi waktu ini menyiksa Mbah Tin, menyiksa santrinya, gendam ya, semua rata-rata pada kena gendam sampai memusuhi Mbah Tin. Ya mudah-mudahan lah di bulan suci ini Joko Bengek ini akan sadar kalau sembuh. Kalau nggak sembuh ya terpaksa nanti gimana lah, apakah nanti mau dibuang juga ke sungai ataukah dibawa ke Gunung Lawu lagi, ke tempatnya dia sendiri ya. Jadi sahabatku semua, berdoa aja lah untuk sahabat-sahabatku yang sekarang lagi kena ya santet ini, semoga sembuh dari santetnya. Insya Allah ya, Mbah Jenggot tetap akan menyusul ke sana untuk membantu saudara kita ya. Tujuannya yang jelas satu, yaitu tujuan silaturahmi ya. Ini kucing saya ini tidur di pangkuan ya, tidur di pangkuan saya. Jadi sahabat-sahabatku semua, siang ini ya atau pagi hari ini yang sudah menjelang siang, sahabat-sahabatku semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih menjalankan ibadah puasa ya. Semoga amal, semoga sesuatu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini ya. Sahabatku semua, jangan bosan-bosan ya, dukung terus channel Mbah Jenggot ini, Jejak Misteri Alam, karena di balik semua kejadian yang gak kita ketahui itulah misteri ya.
misteri alam yang kita tidak tahu nanti ke depannya bagaimana, ya. Dan lebih dalam lagi, lebih ke depan lagi kita tidak tahu nasib kita akan bagaimana, ya. Semua itu adalah rahasia Allah, semua itu adalah misteri, masih belum kita ketahui. Jadi disinilah kita penuh dan harus berhati-hati untuk menjalankan hidup, karena hidup kita tidak tahu ke depannya bagaimana, karena masih misteri. Di balik semua ini, ya, jejak-jejak kita, ya, baik dan buruknya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik buruknya akan tertulis, dan kelak kemudian kalau kita sudah, ya, dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita akan dimintain pertanggungjawabannya, ya. Semua ini adalah misteri, semua ini adalah misterinya Allah yang belum bisa kita ungkap, karena takdir kita tidak tahu kapan kita akan dijemput, kapan kita akan, ya, menghadap Sang Kholik. Jadi di bulan suci ini sahabat-sahabatku semua, ayo kita berlomba-lomba, ayo kita bertadah tangan, memohon ampunan atas segala dosa, dan berharap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini, ya. Nah, oke, mungkin cukup sampai di sini dulu, ya. Mbah Jenggot cerita mengenai Joko Arek, ya, Opa Fian, dan para santri-santrinya batin. Jadi ada kurang dan lebihnya, ada salah dalam bertutur kata, Mbah Jenggot mengucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri sampai di sini dulu sahabatku, ya. Semoga perjalanan ibadah kita di bulan suci ini lulus sampai akhir bulan nanti, ya. Nah, oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai selalu.